Selamat malam, nama saya Teresia Putri Damanik dari kelas 12 KJ2. Di sini saya akan menjelaskan VPN atau Virtual Private Network. Pengertian dari VPN secara umum, VPN atau jaringan virtual network merupakan sekumpulan komputer atau jaringan tersendiri yang dijalin bersama-sama melalui jaringan publik seperti internet. Sebuah VPN mengamankan koneksi internet komputer kita guna memastikan bahwa segala sesuatu yang kita terima dan kirimkan sudah dienkripsi dan tersembunyi dari mata manapun yang ingin kita tahu. Macam-macam VPN ini ada 4: VPN VPTP, VPN L2TP, SSL, dan TLS, VPN IPsec. VPN point to point atau PTP Tunneling Protocol. VPN PPTP singkatan dari Point to Point Tunneling Protocol atau protokol kanalisasi titik ke titik. VPN PPTP menciptakan kanal dan menangkap data. VPN PPTP digunakan oleh para pengguna jarak jauh untuk menyambungkan mereka dengan jaringan VPN menggunakan koneksi internet mereka yang sudah ada. VPN PPTP ideal untuk penggunaan pribadi dan bisnis sebab mereka tidak perlu membelinya dan memasang perangkat keras ekstra, dan fasilitasnya secara khusus dijajakan sebagai perangkat lunak tambahan yang tidak mahal. VPN PPTP juga digunakan secara luas karena kompatibilitasnya dengan sistem Windows, Mac, dan Linux. Namun kerugian dari pemakaian VPN ini, layanan ini tidak menyediakan enkripsi dan ketergantungan pada PPP atau protokol dari titik ke titik untuk melaksanakan tindakan pengaman. Yang kedua, VPN Layer 2 Tunneling Protocol. L2TP adalah singkatan dari Layer 2 Tunneling Protocol atau protokol lapisan kanalisasi yang dikembangkan oleh Microsoft dan Cisco. VPN L2TP merupakan VPN yang secara khusus digabungkan dengan protokol keamanan VPN lainnya guna membentuk koneksi VPN lebih aman. VPN L2TP membentuk kanal antara dua titik koneksi L2TP dan VPN lainnya seperti protokol IPsec yang mengenkripsi data dan memusatkan pada mengamankan komunikasi antar kanal-kanal. L2TP juga serupa dengan PPTP. Kesamaan ini ada kaitannya dengan kekurangan mereka dalam hal enkripsi, dan keduanya juga bersandar pada protokol PPPP untuk melakukan itu. Keduanya mulai memunculkan perbedaan berkenaan dengan kerahasiaan data mereka dan integrasi datanya. VPN L2TP menyediakan keduanya, sedangkan VPN PPTP tidak demikian. Yang ketiga, SSL dan TLS. SSL singkatan dari Source Secure Socket Layer, dan TLS singkatan dari Transport Layer Security. Keduanya ini berfungsi sebagai satu protokol yang digunakan untuk membentuk koneksi VPN. Koneksi VPN ini merupakan tempat peradaban web, melayani sebagai klien, dan akses pengguna dibatasi hanya pada aplikasi tertentu, alih-alih seluruh jaringan. Protokol SSL dan TLS terutama sekali dimanfaatkan oleh situs web belanja online dan penyedia layanan. VPN, SSL, dan TLS memberikan kita sesi keamanan dari PC kita ke server aplikasi. Hal ini adalah karena peramban web dengan mudah berpindah ke SSL dan hampir tidak memerlukan tindakan apapun dari pengguna. Peramban
web sudah dilengkapi dengan SSL dan TLS yang terintegrasi. Koneksi SSL mengandung HTTPS di awal URL-nya dan bukannya HTTP. VPN IPsec. IPsec adalah singkatan dari Internet Protocol Security. IPsec merupakan protokol VPN yang digunakan untuk mengamankan komunikasi internet lintas jaringan IP. IPsec berfungsi untuk mengamankan komunikasi protokol internet dengan memverifikasi masing-masing sesi dan mengenkripsi secara individu paket data di seluruh koneksi. Ada dua mode di mana VPN IPsec beroperasi. Dua mode tersebut adalah mode transportasi dan mode kanalisasi. Kedua mode ini memproteksi transfer data antara dua jaringan yang berbeda. Selama mode transportasi, pesan dalam paket data dienkripsi. Keuntungan dari pengguna VPN IPsec adalah VPN ini dapat juga dipakai sebagai tambahan pada protokol keamanan lainnya guna memberikan sistem keamanan yang lebih tangguh. Sedangkan kekurangan terbesarnya dari manfaat protokol ini adalah pemasangan klien yang memakan banyak waktu berharga yang pasti juga terjadi sebelum bisa memakainya. Metode enkripsi VPN. Metode enkripsi sendiri berfungsi untuk membungkus paket data yang lewat di dalam tunneling. Data yang dilewatkan pada pembungkusan tersebut ada dua metode, yaitu symmetric cryptography dan asymmetric cryptography dengan algoritma kriptografi. Symmetric cryptography ini merupakan teknik yang sangat sederhana dengan cara menggunakan sebuah key atau kunci untuk mendeskripsi sebuah ciphertext. Pada algoritma symmetric key atau misalkan DES dan AES, pengirim dan penerima harus memiliki kunci yang digunakan bersama dan dijaga kerahasiaannya. Pengirim menggunakan kunci ini untuk enkripsi dan penerima menggunakan kunci sama untuk deskripsi. Yang sedangkan asymmetric cryptography merupakan teknik yang menggunakan dua buah key atau dua kunci untuk mendeskripsi sebuah ciphertext, yaitu public key dan private key. Pada algoritma asymmetric key, misalkan RSA, terdapat dua kunci terpisah. Sebuah public key diterbitkan dan membolehkan siapapun pengirimnya untuk melakukan enkripsi, sedangkan sebuah private key dijaga kerahasiaannya oleh penerima dan digunakan untuk melakukan deskripsi. Macam-macam enkripsi VPN. Yang pertama AES atau Advanced Encryption Standard. AES merupakan algoritma kriptografi yang digunakan untuk mengamankan data. Yang kedua RSA, Reset Secure Element, merupakan sistem enkripsi asimetris yang menggunakan kunci publik yang berbeda untuk mendeskripsikan data. Yang ketiga TCP atau Transmission Control Protocol, menyediakan komunikasi yang handal dan teratur tetapi lambat, dan jika TCP digunakan untuk mengirimkan pesan atau file atau sebagainya, pengirim yakin bahwa yang dikirimkan pesan tadi ke penerima dan dengan tidak ada korupsi atau kesalahan. Cara kerja VPN remote. Pertama, VPN remote harus terhubung ke internet dan sudah mempunyai akun VPN client untuk terhubung ke VPN server. Selanjutnya, menyambungkan VPN, dan VPN bekerja sebagai penghubung ke jaringan kantor, lalu terhubung dengan jaringan kantor dengan menggunakan VPN. Cara kerja VPN site to site. Banyak model yang bisa digunakan untuk membuat site to site VPN. Utamanya ada satu VPN server dan satu atau beberapa VPN client. Nah, ini ada
untuk server dan klien. Klien harus bisa mengakses atau alamat IP-nya mengakses VPN server. Dalam hal ini umumnya VPN server harus punya IP public, terutama IP public status. Sementara klien VPN bisa menggunakan koneksi apa saja, tidak harus punya IP public. Kesimpulannya, pemilihan VPN akan berbeda-beda tergantung dari apakah ya atau tidaknya seorang pelajar, usaha kecil, atau pemilik beberapa kantor perusahaan. Gagasan lainnya dan yang sebaliknya pertimbangkan adalah seberapa ekstensif seharusnya keamanan Anda berkenaan dengan apakah ya atau tidaknya Anda memakai sesuatu yang sederhana saja atau yang lebih mengkompleks seperti VPN hybrid. Terima kasih, segitu aja saya bisa sampaikan. Selamat malam.